Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi perang sang pangeran, bahwa pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda, seperti Turkiya, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Pusat pemerintahan pasukan Diponegoro kemudian dipindahkan dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinobatkan menjadi kepala negara bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukminin Sayyidina Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa, dengan pusat negara berada di Blarat. Berkat dukungan dan simpatik rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasokan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat perang sabilillah. Akibatnya, Hindia Belanda banyak mengirim jenderal, kolonel, dan mayor ke Pulau Jawa seperti Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Holzman, dan Jenderal Bischoff. Para senopati dari Pangeran Diponegoro menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata dan tameng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan-serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Hujan tropis yang deras tersebut seringkali membuat gerak dari pasukan Hindia Belanda terhambat, sehingga para gubernur Hindia Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk melakukan gencatan senjata dan berunding. Ancaman lainnya datang dari penyakit malaria, disentri, dan sebagainya yang menjadi musuh yang tak tampak bagi pasukan Hindia Belanda, sehingga seringkali melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan Hindia Belanda. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda lantas memanfaatkan situasi dengan mengkonsolidasikan pasukannya dan menyebarkan mata-mata serta provokator di desa-desa dan kota, kemudian menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Bagi Hindia Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengarahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa dan berlangsung sangat sengit. Pasukan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Demikian pula sebaliknya. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi
ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda tahun 1827. Untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro, de Kock menggunakan strategi perbentengan, benteng stelsel. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya. Jarak antara benteng berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828 setelah Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada tanggal 12 Oktober 1828, menyusul kemudian Sendot Prawirodirjo dan pasukannya pada tanggal 16 Oktober 1828. Demikian Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun sejak tahun 1825 sampai dengan 1830. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.